bahwa mohon teman-teman memahami posisi kami di DPRD ini. Di DPRD ini adalah bukan lembaga pengambilan keputusan, tapi adalah lembaga yang memfasilitasi urusan-urusan rakyat melalui musyawarah seperti ini. Lalu kalau ada rekomendasi yang kita lahirkan, itu akan diberikan kepada yang berwenang. Maukah dia menyikapi atau tidak? Karena yang sudah harus begitu. Setuju? Setuju. Ya. Saya lihat Pak Agriyadi masih mengurutkan tadinya. Saya pikir begini. Ya. Ini langkah-langkah pesimis. Kalau saya bilang langkah pesimis sama yang seperti. Jangan dulu langkah pesimis. Ya, sebelum saudara mendengarkan ini ya, sebelum masuk di sini. Ya. Ini kalau hanya sebatas rekomendasi, artinya ini yang saya katakan pesimis. Ya. Karena ini tidak akan menjawab apa yang menjadi tuntutan rakyat. Tapi memang sudah harus begitu. Iya, kan ada hak anggota DPR Iya. yang secara spesial Iya. itu bisa dilakukan. Contohnya hak angket. Nanti itu. Bukan persoalan itu. Kita ke situ dulu. Dengarkan dulu rekomendasi. Iya. Iya kan? Ya. Oke. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan rekomendasi dengan nomor 170 garing 168 garing angker Mawi 12 garing 2021 garing DPRD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43. Dengar dulu yang di belakang sebentar selfie. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa adalah sebuah proses demokrasi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, transparan, jujur, dan adil. Berikut, bahwa dengan memperhatikan secara seksama atas aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang terkait permasalahan penetapan calon kepala desa di Kabupaten Mamuju tahun 2021, baik yang disampaikan secara langsung pada pemerintah Kabupaten Mamuju, PMD, maupun yang disampaikan ke Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju bersamaan pada saat masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa ataupun yang dipublikasi oleh berbagai media, semuanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju telah berupaya memfasilitasinya, meredam agar konflik itu tidak berkepanjangan. Untuk hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju melalui Komisi 1 DPRD bidang pemerintahan telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan OPD atau instansi terkait bersama dengan perwakilan mahasiswa, perwakilan masyarakat, dan LBH seperti yang hadir hari ini. Untuk itu, untuk hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju melalui Komisi 1 DPRD bidang pemerintahan setelah melakukan RDP dengan OPD atau instansi terkait, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Rekam kalau yang mau merekam, tulis yang mau menulis. 1.
direkomendasikan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju selaku Ketua Panitia Kabupaten pemilihan kepala desa untuk bekerja secara profesional berdasarkan standar operasional atau SOP sesuai koridor dan peraturan perundang-undangan dan untuk memenuhi asas transparansi maupun kepatutan atau kepatuhan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka diminta kepada panitia pelaksana kabupaten membuka seluas-luasnya hasil atau nilai tes masing-masing calon desa dan tidak bekerja berdasarkan pertimbangan atau pendekatan politik semata. Tepuk tangan sedikit. 2. Direkomendasikan kepada Bupati Mamuju untuk tidak membiarkan panitia kabupaten maupun tim seleksi bekerja sendiri-sendiri dan jangan diberi peluang untuk diintervensi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi orang-orang yang di luar sistem. Ya. Berikut 3. Diminta kepada Bupati Mamuju mengevaluasi dan melakukan kajian ulang dan mendalam atas sejumlah permasalahan yang timbul selama proses tahapan Pilkades yang telah dilaksanakan oleh panitia, khususnya panitia kabupaten, dan pada saat kondisi seperti inilah unsur Forkopimda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur atau susunan kepanitiaan kabupaten untuk pelaksanaan Pilkades serentak sangat diharapkan kehadiran dan peran sertanya untuk duduk bersama mencari solusi, meredakan kegaduhan demi terciptanya suasana yang aman, nyaman, tertib dan kondusif. 4. Jika panitia kabupaten dalam hal ini saudara kepala dinas PMD dan tim seleksi dianggap tidak profesional dan tidak bisa mandiri dalam menentukan sikap pada pengambilan keputusan dalam pengertian selalu bekerja berdasarkan pesanan, maka diminta kepada Bupati memperingati, bahkan bila perlu Bupati segera mereposisi kepanitiaan dan tim seleksi tersebut dengan panitia dan tim seleksi yang lebih independen dan yang lebih paham regulasi. Kalau betul tak tangan. 5. Terhadap proses tahapan Pilkades pada sejumlah desa yang dianggap tidak bermasalah diminta untuk tetap melanjutkan tahapan, terutama bagi desa yang jumlah bakal calon desanya tidak melebihi 5 orang calon dan sudah ada berita acara penetapan calon dari panitia 5 Pilkades setempat. 6. Ya, bagi sejumlah desa yang sampai hari ini bergejolak sekalipun sudah ada nomor undian tapi dianggap masih bermasalah, diminta pada Bupati Mamuju untuk dilakukan penundaan sementara sambil dicarikan solusi yang terbaik. Ya. 7. Direkomendasikan pada Bupati Mamuju sebagai salah satu tawaran solusi dari hasil pertemuan yang berkembang tadi itu. Saya ulangi lagi, direkomendasikan pada Bupati Mamuju sebagai salah satu tawaran solusi bahwa bagi beberapa desa yang bakal calon desanya melebihi 5 orang, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, bahkan ada yang 9 orang,
Namun yang diloloskan panitia kabupaten hanya 2, 3, dan 4 orang, maka diminta untuk dikaji ulang dan kembali harus dicukupkan 5 orang calon untuk dapat mengikuti pemilihan kepala desa di desanya.